Kurang enak pala lu PA. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer gue. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Mau nyerangnya sambil nyari makan kayak sambil endorse Oki Jelly Drunk kayak itu normal. Buzzer nyerang buzzer itu normal. Yang gak normal itu buzzer nyerang anak-anak. Lu jangan tolol gitu loh, lu jangan bego, lu jangan sok kaya gitu loh ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi dungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok, satu kaum yang memang itu saya bilang itu keliru. Jadi buat lo yang bikin konten sambil sok-sokan pamerin badan yang mungkin biar dikira sangar, hati-hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya. Malah kayak orang tol. Paham? Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya, kemarin itu rame ya video Om Deddy Corbuzier yang akhirnya viral banget dan dikritiki oleh banyak netizen. Nah, akhirnya Om Deddy pun membuat video lagi yang disitu mengatakan bahwasanya dirinya telah dikomentari para buzzer katanya. Yang itu artinya orang-orang yang mengkritik Om Deddy Corbuzier adalah buzzer. Orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya adalah buzzer dan dianggap buzzer ya. Tapi netizen sebaliknya, apakah Om Deddy itu bukan buzzer? Ya kan? Nah, sedikit gua mengutip kata-kata dari Pak Khalid. Kalian tahu Pak Khalid? Pak Khalid adalah seorang nelayan yang memperjuangkan laut yang akan dikuasai oleh PIK 2. Beliau mengatakan, seseorang berpikir itu tergantung sumbernya. Kalau sumber pengetahuannya itu keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Ini semua tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan staf, jabatan, tahta, ketenaran, dia akan keruh pemikirannya. Karena tergantung dengan pemikiran yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka motivasinya akan jernih. Sekarang kita tahu ya, Om Deddy Corbuzier itu siapa? Beliau mempunyai pangkat apa? Ya kan? Pengaruh beliau di pemerintahan Pak Prabowo itu sebagai apa? Jadi jelas di sini ya, guys. Nah, sekarang kita bahas soal video kedua dari Om Deddy Corbuzier yang mengatakan para pengkritik ini adalah buzzer. Deddy Corbuzier ngaku diserang buzzer usai sorot keluhan anak soal makan bergizi gratis. Dalam tayangan tersebut, Deddy Corbuzier mengaku bahwa unggahannya mendadak banyak dikomentari oleh orang-orang. Bahkan Deddy Corbuzier menegaskan bahwa pemberi komentar tersebut adalah buzzer. Meskipun diserang buzzer, namun ia merasa sudah biasa jika diserang oleh pihak tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya di akun X. Ini tweetan dari Jejak Digital. Di sini video yang menayangkan video yang sebelumnya gua putar di awal tadi ya. Dan kita lihat komentarnya, guys. Udah gak sehat nih negara, kritik pemerintah sama dengan buzzer. Dikasih fakta jelas udah kejadian sama dengan buzzer. Sedangkan buzzernya sendiri, ya lu botak. Aduh, ngomongin Om Deddy ini. Yuk, dari Kizarukun ya. Karena biasa jadi buzzer, dia nyangka tiap orang yang kontra sama dia buzzer juga. Dia pikir opini masalah serentak itu selalu ada yang mengarahkan dan menggerakkan katanya. Ih, najis. Merinding banget anjir lihat dia, takut mimpi buruk. Bro ini lupa kalau dia juga kayak buzzer katanya. Dead lu buzzer nuduh buzzer, ngaca anjir katanya. Jadi banyak ya akhirnya netizen juga mengatakan bahwasanya ya Om Deddy sendiri itu ya buzzer gitu loh. Karena memang video yang terakhir dari Om Deddy ini agak aneh gitu loh. Kok bisa ngatain para pengkritik itu buzzer gitu. Ya nyari makan Om, masa nyari pangkat letkol. Waduh. Ini yang terakhir ya. Berani hanya di TikTok dan Insta. Jelas karena dia cari makan. Karena banyak konten dan banyak followers. Maka cuan datang. So siapa yang cari makan? Buzzer itu penjilat pemerintah. Lah lu siapa? Tak. Muncul sini di X.
Aduh, gimana ya? Gue sebenarnya terus terang ya fans dari Om Deddy Corbuzier juga gitu ya. Ya konten-konten beliau banyak yang positif juga ya. Tapi kali ini sepertinya terlalu sopan kalau nggak menyalahkan Om Deddy juga gitu loh atas kata-katanya yang ada di video itu. Oke teman-teman semua, ini masih banyak orang yang berkomentar soal Deddy Corbuzier ya. Langsung saja kita lihat videonya. Pak Anies lagi nyobain steak dari peternakan di Malangbong, Garut. Dia bilang enak sekali. Kenapa dia bilang enak sekali? Karena kalau sampai dia bilang kurang enak, Deddy Corbuzier sama bininya emang klop banget dah. Bener-bener pasangan PA sepaket, saling lengkapin dungunya. Gua gak suka banget argumen mereka yang merendahkan orang lain. Sesek abis dengerin duo problematik ini petantang petenteng. Emang kalau orang miskin gak boleh komplain? Gak usah ngajarin orang kecil bersyukur, Cahyadi. Yang janjiin makan gratis kan bos elu. Mereka gak minta kok. Ya kalau emang amburadul, dikoreksi dong dan diperbaiki. Bukan sok nantangin lo. Orang kritik dibilang buzzer. Ampun dah, tak botak. Ingat ya Cahyadi, politik itu dinamis. Balik lagi dah lu, bengkokin sendok. Nasi bok untuk di acara-acara tertentu dengan nasi gratis 10.000 itu jauh beda rasanya bro. Menunya pun juga pasti rasanya beda bro. Lu jangan tolol gitu loh, lu jangan bego, lu jangan sok kaya gitu loh ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi dungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok, satu kaum yang memang itu saya bilang itu keliru. Janjinya aja udah 30.000. Dulu Prabowo bilang itu sudah dihitung, anggarannya ada. Sekarang 10.000 aja udah pinjem kemana-mana gitu loh ya. Menurut gua lu komen, lu boleh gitu loh. Lu membela kelompok lu boleh gitu loh. Cuman gunakan logika. Ya. Anak lu mau disembelih pun juga itu urusannya lu gitu loh kan. Mau digamparin sampai bonyok pun juga hanya nggak mau makan nasi bok, itu urusan lu. Ya. Coba lu makan deh, anak lu tuh suruh makan nasi gratis yang sekarang yang cuma budgetnya 10.000, itu pun juga kalau 10.000. Suruh makan itu. Iris kuping gue kalau tuh nasi habis. Ya Dad, jangan tolol. Lu tuh udah di mata gue udah smart, udah brilian. Tapi dengan kasus ini ternyata lu dungu. Untuk ini orang yang katanya anaknya pas nggak mau makan makanan yang nggak enak, sini gue balik sini. Kebijakan publik itu nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Itu poinnya. Cara lu ngedidik anak, ya itu urusan lu. Lu yang bikin sendiri itu anak. Ya udah, jadi kewajiban lu untuk ngurusin dia sampai gede. Mau lu didik dia jadi militer atau dididik jadi melambai, ya itu urusan lu. Lu bikin video kayak gitu tujuannya apa? Apakah supaya ratusan juta penduduk Indonesia disuruh ngikutin gaya lu ngedidik anak? Karena lu ngerasa didikan lu yang paling bener kan? Sekarang kalau gue balikin, misalnya pemerintah bikin aturan lu nggak boleh ngonten YouTube lagi. Pokoknya harus berhenti dari dunia entertainment karena konten lu dianggap meresahkan dan mereka maksa lu harus ngikutin aturan itu. Gimana? Dan kalau lu nggak mau ikutin, langsung dikirim ke dunia lain sama pemerintah. Gimana? Mau lu kayak begitu? Itulah kenapa kebijakan publik nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Program makan gratis itu bagus, tapi implementasi ke masyarakat itu yang harus diperbaiki karena sistemnya masih amburadul. Dari awal mau jalanin program itu tuh udah terkesan dipaksain. Dari awalnya itu nggak pernah ada skema yang jelas atas program itu. Sehingga masyarakat nggak bisa ngelihat jelas input dan output serta outcome yang jelas untuk programnya. Kenapa semua harus jelas? Karena itu pakai duit rakyat. Jangan sembarangan pakai duit rakyat untuk kebijakan yang masih trial error. Jadi buat lo yang bikin konten sambil sosokan pamerin badan yang mungkin biar dikira sangar, hati-hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya. Malah kayak orang tol. Paham? Apa lo? Salam logika. Kalau menurut gue, lu yang PA Deddy, enak aja ngatain orang yang jujur bilang bahwa makanannya tidak enak, lu katain PA. Lu menghina sampai nanya sekaya apa sih sampai bilang makanan gak enak. Terus lu samain nasi kotak yang diberikan kepada Aska dengan nasi yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Memang lu PA banget sih, Dedi. Makanan kotak yang diberikan kepada artis
berbeda dengan makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Bisa-bisanya lu cari perbandingan yang bukan apple to apple. Tahu nggak, kemarin ada anak-anak yang keracunan setelah makan makanan bergizi gratis. Sekarang gua tantang lu. Tunjukkan stasiun TV, event organizer, production host yang menyediakan nasi kotak untuk para artis dan talentnya dengan harga 10.000. Ada nggak? Emosi gue jadinya. Seorang anak aja lu bisa marah-marah karena si anak mengatakan makanan gak enak. Buat Deddy Corbuzier, semoga otak kamu cepat waras. Jangan lagi diomelin anak-anak. Namanya anak-anak bocah, jadi kurang paham. Jadi buat Deddy Corbuzier, semoga kamu cepat waras, cepat sehat, dan ininya bisa bekerja dengan baik. Oke, pesan saya, urus saja anak kamu, jangan kamu marahin anak orang. Oke? Salam sehat, salam bahagia untuk Anda Deddy Corbuzier botak. Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya. Dan mereka sadar. Tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial. Itu satu untuk dominasi politik kekuasaan. Dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Deddy itu nggak lagi ngomong sama kita. Yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Deddy itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Deddy bilang, tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya? Luhut sampai bilang yang kritik itu sok tahu. Deddy sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video, siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, nggak ada cacat. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Atau lebih parah, bisa-bisa dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan semuanya bersatu. Seperti statement anehnya Ali Hamzah, Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok. Gue tuh bingung kenapa ya responnya tuh segininya terhadap feedback anak-anak untuk program MBG ini. Feedback yang bilang kurang enak, sayurnya asam, yang memang mungkin tidak enak didengar untuk beberapa orang. Mereka tuh anak-anak gitu, genuine, mereka apa adanya. Mereka cuma ngomong apa yang dirasain aja. Dari kemarin soalnya banyak juga video yang ngeparodin anak kecil nolak makanan, ada yang ngejudge anaknya kurang bersyukur, komen-komen cacian-cacian ke anak-anak tersebut, anak tidak tahu diuntung. Gue bener-bener khawatir takutnya ini nyampe ke orang tua mereka dan bahkan ke anaknya itu sendiri. Komenan, ejekan, atau video-video itu tuh bisa aja terekam jelas di memori mereka. Akhirnya mereka jadi takut, jadi nggak bebas gitu. Gue nggak enak sih, maaf ya. Ternyata society nggak seramai itu buat adik-adik kita. Padahal ya memang ada gitu case by case, ada yang kemarin keracunan, ada yang memang sayurnya asem, yang sebenarnya masukannya bisa diterima dan diperbaiki. Kenapa sangat resisten gitu terhadap feedback mereka? Pakai bahasa PA, tabok, aduh sedih banget gua, maaf ya adik-adik ya. Dan sebenarnya menyampaikan kehidupan Om Ded dan anaknya dengan kehidupan puluhan juta anak-anak yang lain ya kurang tepat.
Karena ya setiap kehidupan beda-beda, dan anaknya pun mengalami hal yang beda-beda juga. Karena Om Ded dan keluarganya ya bukan pusat dari semesta ini. Gue paham kok pengen ngasih tahu ke anak soal bersyukur, tapi masa diiringi dengan caranya yang kurang beradab juga. Kayak mengancam melakukan kekerasan, mengejek. Bang, kok pada nggak bersyukur sih sama program makan gratis? Seharusnya mau bersyukur. Menarik nih. Dari kemarin banyak yang ngata-ngatain makan gratis ini. Banyak yang bilang makanannya set food. Terus bocah yang makan juga pada nggak doyan. Seharusnya mah bersyukur nggak sih dikasih makanan gratis? Bersyukur mah memang harus. Tapi bersyukur bukan berarti membenarkan kualitas yang rendah. Kalau ada keluhan yang secara objektif memang benar, berarti harus dikoreksi. Contohnya, kemarin ada yang ngeluh rasa ayamnya aneh. Dia bilang kulitnya keras, jadi bikin gak nafsu makan. Nah ini bisa jadi evaluasi. Mungkin masaknya terlalu awal. Bisa di-adjust lagi waktunya. Soalnya ini memang gratis, tapi dananya kan dari APBN juga. Berarti dari uang pajak rakyat, uang kita. Bersyukur memang harus, tapi jangan jadiin rasa syukur sebagai tameng buat nyari alasan kalau ada yang kurang. Soalnya ini menyangkut kesehatan banyak orang. Ini baru urusan kualitas makanan, belum ngomongin alergi. Karena tiap orang itu punya alergen beda-beda. Ada yang alergi telur, ada yang alergi kacang, ada yang nggak boleh minum susu, macem-macem. Kalau dipaksa makan biar bersyukur, takutnya malah celaka. Karena orang alergi itu bisa gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, bahkan bisa sampai udahan juga hidupnya. Soalnya ini kan tiap anaknya nggak didata punya alergi apa aja sebelum makan. Ini juga harus diperhatikan. Makanya ada berita ini. Makan bergizi gratis dinilai tak berhasil. Zulhas bilang akan dievaluasi bertahap. Ini baru keren, mau menerima masukan. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu.